Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Longze memainkan Dragon's Roar di depannya hanya mencari masalah. Mengapa? Karena ia memiliki darah naga di dalam tubuhnya, yang diberikan kepadanya oleh cakar emas. Hal yang paling mengerikan tentang raungan naga adalah penindasan garis keturunannya. Langit menganugerahkan naga sejati dengan penindasan garis keturunan untuk menghancurkan semua ras. Karena itu, ketika aumannya datang, semua makhluk hidup berlutut menyembah, tidak berani melawan. Namun, penekanan garis keturunan Longze jelas lebih lemah daripada Golden Claw. Meskipun ia hanya memiliki sedikit darah naga sejati yang terintegrasi ke dalam tubuhnya, ia lebih dari mampu menahan penekanan garis keturunan dari raungan naga ini. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Lebih dari itu, di samping itu, niat Dao yang pantang menyerah memberikan perlawanan yang lebih sempurna terhadap kekuatan penindas ini. Longze kini benar-benar geram pada Yang Chen. Ia pikir aumannya saja sudah cukup untuk membuat Yang Chen menyadari perbedaan di antara mereka. Tanpa ia sadari, setelah Yang Chen menolaknya, ia masih akan mengejeknya dengan raut wajah yang menggoda. Yang Chen memang suka main-main dan menggoda barusan. Namun sekarang, ekspresinya berubah serius dan tajam. Karena kau sudah bergerak, giliranku sekarang. Aura Yang Chen menyatu di sekelilingnya, lalu Dao yang kuat berkumpul di sekelilingnya. Dia menyerang tanpa ragu-ragu, dan saat Yang Chen menyerang, dia menggunakan cara sebenarnya. Niat Dao yang pantang menyerah. Ketika niat Dao yang pantang menyerah diperlihatkan, semua orang menyadari kengerian niat Dao Yang Chen, karena telah mencapai tahap Raja Ilahi. Saat niat Dao ini muncul, tombak ilahi salju inci milik Yang Chen juga muncul, langsung menusuk dengan niat menguji kemampuan Longze terlebih dahulu. Melihat niat Dao Raja Dewa Yang Chen, Longze menyipitkan matanya, jadi begitu. Pantas saja kau begitu sombong, ternyata kau punya niat Dao Raja Dewa. Tapi apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan itu? Begitu kata-katanya terucap, niat Dao-nya pun langsung terlihat. Niat Dao ini memiliki daya penindasan yang amat mencengangkan, seakan-akan seorang raja telah datang. Ketika niat Dao ini terungkap, mereka yang memiliki banyak pengalaman dapat dengan sekilas melihat apa jenis niat Dao itu. Niat Raja Dao. Banyak orang tercengang. Ini setara dengan niat Dao pantang menyerah, dan juga sangat langka. Terlebih lagi, kuncinya adalah niat Dao Raja Longze berada di level Dewa Raja. Tadi, banyak orang terkejut melihat Yang Chen memiliki niat Dao yang pantang menyerah. Namun, melihat Longze juga memiliki niat Dao Raja tingkat Dewa, hati mereka pun hancur. Meskipun keduanya memiliki niat Dao setingkat Raja Ilahi, naga sejati dapat menunjukkan kekuatan tempurnya yang mampu menyapu bersih para ahli tingkat Raja Ilahi. Inilah aspek mengerikan dari naga sejati. Jembatan ilahi Tongtian telah membuktikan segalanya. Kekuatan Longze jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Dan keterkejutannya tidak berhenti di situ. Saat niat Raja Dao terungkap dan banyak orang terkejut, Longze merasa sangat puas. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan cahaya yang dahsyat meledak dari sekujur tubuhnya, seolah-olah itu adalah penghalang yang melindungi dirinya sendiri. Niat Dao Cahaya. Itu adalah niat Dao Cahaya, tidak diragukan lagi. Niat Dao Ganda. Banyak orang terperangah, karena Longze ternyata memiliki niat Dao Ganda. Mereka benar-benar putus asa. Sudah berakhir, siapa sangka Longze akan memiliki niat Dao Ganda. Meskipun niat Dao Cahaya ini masih dalam tahap awal, tak dapat disangkal bahwa kedua niat Dao ini benar-benar menghancurkan Yang Chen saat ini. Ini bukan lagi kekuatan tempur tingkat Raja Dewa biasa. Long Sheng dan Long Na menunjukkan ekspresi gembira. Seorang jenius luar biasa yang melampaui lembah naga mereka. Anak ini pasti gila atau apalah, ngomongnya omong kosong banget. Kini setelah ia menunjukkan niat Dao Ganda, senyum kemenangan Longze seakan telah ia amankan, dan ia berkata dengan garang, "Nak, inilah kekuatan mutlakku. Kau takkan mungkin menang melawanku." Keyakinan Yang Chen tetap tak tergoyahkan, dan dia berkata dengan tenang, "Masih terlalu dini untuk mengatakannya, bukan?" Longze sangat kesal sehingga dia meraung, "Yang Chen, kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matimu sendiri." Raungan geram Longze disertai aura cahaya dan kekuasaan yang menindas, memaksa Yang Chen mengakui bahwa ia merasakan adanya tekanan. Niat Dao Cahaya Longze ini berbeda dari yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya. Yang Chen lihat sebelumnya terutama berfokus pada serangan. Namun, niat Dao Cahaya Longze adalah penghalang yang sangat tebal, melindunginya secara tak terlihat. Sedangkan untuk niat Raja Dao, digunakan untuk menyerang. Tidak seperti Raja Dewa Hujan Pedang, dua niat Dao Longze tidak bergabung menjadi satu, untuk membentuk kekuatan tempur yang lebih kuat. Secara relatif, berhadapan dengan Longze akan jauh lebih mudah daripada berhadapan dengan Raja Dewa Hujan Pedang. Yang Chen memandang sikap arogan Longze, tetapi tetap tenang seperti biasa. Dengan tombak panjang di tangannya, ia berencana untuk memberi Longze rasa kesulitan terlebih dahulu. Bor Dewa Penusuk. Kedua niat Dao berputar menjauh, Yang Chen memperlihatkan niat Dao primitifnya. Tombaknya maju bukannya mundur, menyebabkan banyak orang kuat mengubah ekspresi mereka.
Meskipun agak memalukan bagi Yang Chen untuk mengakui kekalahan, itu masih lebih baik daripada terluka. Sekarang Long Zhe telah menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat, wajar saja jika dia mengakui kekalahan. Tidak perlu bertarung sampai mati lagi, kata beberapa orang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, Yang Chen kemungkinan akan menderita kerugian besar. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang tidak terlalu percaya pada Yang Chen, karena jika dilihat dari kekuatan Dao Inten yang ditunjukkan, Yang Chen memang lebih lemah. Meskipun pertempuran dapat berubah dalam sekejap, dan banyak orang kuat akan menentukan hasil berdasarkan jurus yang mereka pelajari dari Dao Inten mereka, kekuatan dan kelemahan Dao Inten belum tentu menentukan hasilnya. Namun, jika perbedaan Dao Inten terlalu besar, meskipun jurus yang mereka pelajari memiliki keunggulan, mereka tetap tidak akan bisa menang. Sekarang situasinya seperti ini. Namun, tepat ketika semua orang mengira Yang Chen pasti kalah dan berencana untuk membantunya, sesuatu yang aneh terjadi. Karena ujung tombak Yang Chen tiba-tiba memancarkan kekuatan Dao Inten yang mengerikan. Kekuatan ini menyebar ke segala arah, muncul begitu tiba-tiba sehingga hampir tidak seorang pun menduganya. Long Zhe tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Awalnya, dia hanya merasa Yang Chen tidak mungkin menang melawannya. Namun, setelah merasakan tombak ini, dia perlahan berubah pikiran, sampai pada titik di mana dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan Yang Chen. Tombak ini sangat kuat. Tidak bagus. Pupil mata Long Zhe mengerut, dan di saat kritis itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan Dao Intennya bertabrakan dengan Piercing God Drill milik Yang Chen. Niat Dao bertabrakan, dan pembatalan kedua niat Dao tersebut berujung pada hasil seri. Namun, yang tidak dapat diterima Long Zhe adalah ia tidak mengerti mengapa niat Dao-nya dan Yang Chen saling meniadakan, dan tampaknya ia sedikit dirugikan. Secara logika, kekuatan naga dan penekanan garis keturunannya seharusnya memungkinkan dia membalikkan keadaan meski niat Dao-nya sedikit dirugikan. Tetapi hasilnya sepenuhnya salah. Secara keseluruhan, Long Zhe tidak menderita kerugian. Namun, dia sekarang sedikit waspada terhadap Yang Chen. Orang-orang selalu takut pada hal yang tidak diketahui, dan harus dikatakan bahwa Yang Chen saat ini adalah misteri baginya. Kini seluruh suasana menjadi hening. Karena tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Yang Chen mampu melawan Long Zhe sejauh ini. Mereka seimbang. Long Sheng dan Long Na membelalakkan mata mereka, tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa serangan terakhir Long Zhe tidak memberikan keuntungan apapun kepada Yang Chen. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Niat Dao kedua, kedua makhluk surgawi, serta mereka yang memiliki indera tajam di tahap nirvana, dengan cepat menemukan masalah utama. Yang Chen sebenarnya memiliki niat Dao kedua. Terlebih lagi, niat Dao kedua Yang Chen tampaknya tidak lebih buruk dari milik Long Zhe saat digabungkan. Niat Dao tadi penuh dengan rasa waktu. Aku pernah melihatnya disebutkan di buku-buku kuno sebelumnya. Sepertinya disebut niat Dao primitif, kan? Starchild Heavenly Venerate ragu-ragu. Benar sekali, itu adalah niat Dao primitif, semacam niat Dao khusus, bukan yang biasa. Kata Dewa Surgawi tertinggi yang melolong saat ini. Mendengar kata-kata ini, semua ahli alam pencerahan dan ahli tahap nirvana kehilangan kata-kata. Mereka awalnya mengira Long Zhe memiliki dua niat Dao saja sudah luar biasa, dan Yang Chen pasti akan kalah tanpa perlawanan. Namun, yang tak dapat dipercaya, Yang Chen juga memiliki niat Dao kedua. Niat Dao ganda melawan niat Dao ganda, duel ini sungguh menarik. Long Sheng dan Long Na juga mendengar apa yang sedang terjadi, Yang Chen juga memiliki niat Dao kedua. Namun hanya Long Zhe yang mengetahui dengan jelas bahwa Yang Chen memiliki lebih dari dua niat Dao. Aku tak pernah menyangka kau punya dua niat Dao, tapi ternyata masih ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu. Geram Long Zhe sambil menggertakkan giginya. Siapa tahu, Yang Chen tersenyum tipis. Begitu kata-katanya berakhir, niat Dao dalam tombak panjangnya mulai bergerak lagi. Ini adalah sinyal untuk serangan berikutnya. Long Zhe sudah sangat marah saat ini, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghajarmu. Kamu tidak punya kesempatan. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan. Harus diakui, Long Zhe memang punya kekuatan, dan tidak mudah bagi Piercing God Drill untuk menang. Kalau begitu, dia hanya bisa menggunakan God Differentiation. Ketiga niat Dao berkumpul bersama. Melihat pemandangan ini, baik Howling Supreme Heavenly Lord maupun Starchild Heavenly Venerate sama-sama kehilangan kata-kata. Meskipun mereka berpengalaman luas dan telah menyaksikan banyak hal, mereka tidak pernah menyangka Yang Chen akan memahami tiga niat Dao di alam dewa sejati. Perlu Anda ketahui bahwa ini bahkan belum mencapai tahap pencerahan. Tahap pencerahan adalah periode terbaik untuk memahami niat Dao. Pada saat ini, wajah Long Na dan Long Sheng telah berubah total. Jika Yang Chen memiliki dua niat Dao, situasinya masih belum jelas. Namun, dengan tiga niat Dao, ups, keduanya tak dapat menahan diri untuk berkata. Serangan Yang Chen telah tiba pada saat ini. Diferensiasi Tuhan. Tombak ini adalah tombak terkuatnya, dan menggunakannya pada Long Zhe menunjukkan rasa hormat. Namun, tidak seperti Raja Dewa lainnya, Long Zhe tidak memiliki perlawanan terhadap tombak ini.
Ia hanya secara naluriah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi segera kalah. Klik-klak, penghalang Dao Inten langsung dihancurkan oleh Yang Chen. Wah! Longze memuntahkan seteguk darah. Ini masih saat Yang Chen menunjukkan belas kasihan. Tubuh Longze terlempar dan pingsan di tempat setelah terkena tombak Yang Chen. Melihat kemenangan Yang Chen, semua orang dipenuhi rasa gembira. Hahaha, kita menang. Yang Chen, bagus sekali. Yang Chen, kerja bagus. Mereka semua menyimpan amarah yang terpendam, dan mereka harus menahannya karena mereka tak mampu menyinggung klan naga. Namun, klan naga sudah bertindak terlalu jauh, dan mereka harus melawan. Mereka tak pernah menyangka Yang Chen akan mampu meraih kemenangan. Yang Chen kini telah mengalahkan Longze, dan raut wajahnya tampak tenang saat menatap Long Na dan Long Seng. Ku bilang, aku lebih baik darinya. Aku tidak tahu apakah aku memenuhi syarat sekarang. Long Na dan Long Seng sama-sama merasa malu, karena mereka belum pernah menganggap serius Yang Chen sebelumnya. Namun, faktanya, Yang Chen telah mengalahkan kejeniusan mereka yang sombong. Sekarang ditanyai oleh Yang Chen seperti ini, Long Na dan Long Seng tidak tahu bagaimana menjawab. Long Seng kini berada dalam kesulitan, tak mampu bergerak maju atau mundur, dan tak punya pilihan selain merendahkan diri. Kekuatan adik Yang Chen sungguh luar biasa. Ini karena kepicikan saya sendiri yang tidak menyadarinya sejak awal. Seperti yang dikatakan kedua senior yang mulia surgawi, klan naga kita memang agak picik karena telah lama pergi. Saya tak pernah menyangka akan ada bakat luar biasa seperti itu di ras manusia. Kita telah tersandung kali ini. Namun, kami berharap cakar emas dapat direbut oleh kami. Saat dia mengatakan ini, Long Seng sudah mulai menundukkan kepalanya. Kalian semua sudah kalah, dan kalian masih ingin membawaku pergi. Golden Claw tampak tidak senang, jelas-jelas tidak rela dalam hatinya. Kedua yang mulia surgawi itu menatap Yang Chen, memberi isyarat agar dia memanfaatkan kesempatan itu. Long Seng awalnya agresif, tapi sekarang ia merasa rendah hati. Jika mereka membiarkannya membawa Golden Claw pergi saat ini, niscaya itu akan menguntungkan warga Lembah Naga. Akan lebih mudah untuk membahas hubungan antara kedua suku tersebut setelahnya. Yang Chen teringat akan Golden Claw yang dibawa pergi, dan tak kuasa menahan rasa sedih di hatinya. Ia menghela napas, Golden Claw, jangan ribut. Tuan muda, apa maksudmu? Golden Claw tidak mengerti. Yang Chen tersenyum pahit, cakar emas, seperti yang dikatakan kedua senior klan naga, memang tidak ada masa depan bagimu dan aku bersama. Aku sudah mencapai batas dalam membawamu ke level ini, dan sangat sulit bagimu untuk maju lebih jauh. Jika kau mengikuti kedua senior Lembah Naga dan pergi ke Lembah Naga, prospek masa depanmu akan tak terkira bahkan bagiku. Tuan muda, saya tidak peduli dengan prospek apapun. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, apa Anda mau putus begitu saja? Golden Claw sangat enggan. Cakar emas, jangan impulsif. Yang Chen mengerutkan kening, dan itu sudah mulai terdengar seperti teguran. Mendengar ini, Golden Claw tidak dapat menahan diri untuk tidak tenang, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Yang Chen. Yang Chen berkata, kau harus mengerti bahwa kau adalah naga, dan aku manusia. Di masa depan, jika kau tinggal bersamaku, kau pasti akan dibatasi dan dikekang di dunia manusia, sehingga sulit bagimu untuk hidup bebas. Namun, jika kau mengikuti kedua senior Lembah Naga kembali ke Lembah Naga, situasinya akan berbeda. Di sanalah kau benar-benar bisa terbang bebas, dan di mana kau bisa hidup tanpa hambatan, tidak seperti sekarang. Tentu saja, perpisahan antara kau dan aku ini tidak selamanya. Suatu hari nanti, kita, saudara, akan bertemu lagi. Dan aku percaya bahwa ketika kita bertemu lagi, kamu dan aku akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Yang Chen berkata demikian, sambil tersenyum, menatap Golden Claw. Golden Claw, kau jauh lebih rasional daripada dua saudara beruang hitam gunung hitam itu, dan seharusnya bisa memahami kerja kerasku. Golden Claw mendengar ini, matanya berkaca-kaca, dan dia tahu bahwa kata-kata dan tindakan Yang Chen semuanya untuk kebaikannya sendiri. Tuan muda, kapan Anda akan datang menemui saya? Golden Claw tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jauh di lubuk hatinya, ia tak ingin meninggalkan Yang Chen. Yang Chen tersenyum ramah, ketika suatu hari nanti kau menjadi luar biasa kuat, bahkan lebih kuat dariku sekarang dan sekuat para senior yang hadir di sini, mungkin aku sudah akan berada di sisimu. Saat kita bertemu lagi, kita akan menjadi pemimpin klan kita masing-masing. Dia belum selesai berbicara. Akan tetapi, makna tersiratnya sudah jelas. Saat kau menjadi pemimpin klan naga, upaya orang-orang ini untuk mengikatmu tentu akan menjadi keinginan yang jauh di luar jangkauan mereka. Saat ini, kekuatan kedua belah pihak masih sangat berbeda. Baik Yang Chen maupun Golden Claw tidak dapat memutuskan urusan tingkat tinggi suku mereka masing-masing. Demi kepentingan klan mereka, mereka harus berkorban. Setelah mendengar ini, Long Na dan Long Seng merasa agak malu, karena mereka dapat memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Yang Chen. Long Seng dan Long Na sama-sama mengira Yang Chen sedang menghibur Golden Claw karena mereka tidak percaya Yang Chen bisa sampai ke Dragon Valley. Pergi ke Lembah Naga tampak mudah, tetapi membutuhkan kekuatan yang luar biasa.
Meskipun mereka berdua berada di tahap nirvana, mereka harus mengandalkan kekuatan pencegah klan naga untuk sampai di sana dengan selamat dalam perjalanan panjang mereka. Melintasi batas ras penuh dengan kesulitan. Yang tidak mereka ketahui adalah Yang Chen tidak sekadar menghibur Golden Claw, tetapi benar-benar memiliki niat seperti itu. Baiklah, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun dan saling memahami dengan baik. Tidak perlu terlalu banyak bicara tentang perpisahan. Kau harus pergi bersama mereka, ingatlah bahwa aku akan datang mencarimu suatu hari nanti. Jangan mengendurkan kultivasimu, atau kau mungkin akan menghambat kami di masa depan, kata Yang Chen. Tidak masuk akal, naga emas cakar 5 kami tidak akan pernah bisa menahan manusiamu, gerutu Long Na. Long Sheng segera menghentikannya, baiklah, sudah waktunya mereka berdua berpisah. Kita tidak perlu memikirkan detail-detail ini lagi. Golden Claw dan Yang Chen berbicara lebih banyak lagi. Akhirnya, atas bujukan Yang Chen yang sungguh-sungguh, Golden Claw setuju untuk pergi bersama Long Sheng dan Long Na kembali ke Lembah Naga. Sebenarnya, jika bukan karena Yang Chen, Lembah Naga akan menjadi tempat yang jauh lebih menarik, karena siapa yang tidak ingin kembali ke dunia milik orang-orangnya. Dunia ini indah, namun dunia ini milik manusia, bukan milik surga naga. Sekarang, di bawah bujukan Yang Chen, Golden Claw tidak punya kekhawatiran lain dan setuju untuk pergi bersama Long Sheng dan Long Na. Melihat Golden Claw bersedia pergi bersama mereka, Long Sheng merasa agak malu, karena awalnya mereka cukup tegas. Namun, Yang Chen berhasil memenangkan permainan dan dengan sukarela membujuk Golden Claw untuk pergi bersama mereka. Ini seperti menerima bantuan dari Yang Chen. Terima kasih banyak telah membujuknya, adik muda Yang Chen, kata Long Sheng. Pada saat ini, Dewa Langit Tertinggi Howling dan Putra Bintang Surgawi melangkah maju, ini hanya masalah kecil, tapi ngomong-ngomong, Cakar Emas dan Yang Chen memiliki hubungan yang mendalam. Memaksa mereka berdua berpisah dan membuat Yang Chen bersusah payah membujuk Cakar Emas untuk pergi bersamamu, sungguh kehilangan yang besar. Meskipun demikian, Cakar Emas telah tumbuh dengan damai di suku kami. Suku kami mungkin tidak memiliki jasa, tetapi kami telah bekerja keras. Membiarkanmu membawanya pergi seperti ini rasanya tidak pantas. Kedua makhluk surgawi itu dengan menjengkelkan berencana untuk memeras mereka. Mereka jauh lebih baik dalam berbisnis daripada Yang Chen. Sejak awal, tujuan mereka adalah bekerja sama dengan klan naga, pemerasan ini hanyalah langkah pertama. Long Sheng bijaksana, dia tahu apa yang diinginkan kedua makhluk surgawi itu, dan dengan senyum masam, dia berkata, selama kita bisa membawa pergi Cakar Emas, klan kita bersedia membayar harganya. Membicarakan harga sungguh terlalu mengasingkan. Sebaiknya, mari kita duduk dan membahasnya lebih lanjut. Mengenai klanmu yang meninggalkan wilayah manusia kita juga perlu membuat pengaturan yang halus dari pihak kita. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu yang salah di wilayah manusia kita akan berada dalam masalah besar. Kedua makhluk surgawi itu tertawa munafik. Diskusi selanjutnya berarti merundingkan kerjasama antara kedua suku. Para dewa perkasa tingkat nirvana lainnya pasti juga menantikannya. Tak diragukan lagi, masalah dengan Cakar Emas menjadi faktor penting dalam kerjasama mereka dengan Lembah Naga. Apapun hasilnya, setidaknya mereka memulai dengan langkah pertama. Yang Chen tahu bahwa orang-orang ini sedang mendiskusikan kerjasama dengan Dragon Valley, dan setelah bertukar pandangan penuh arti dengan Golden Claw, dia menyadari bahwa mereka mungkin akan berpisah setelah negosiasi selesai. Tak terelakkan, perpisahan memang menyakitkan, jadi ia melambaikan tangannya, kepada para senior, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya pamit dulu. Para pejabat tinggi tahu bahwa Yang Chen kesal dengan situasi Golden Claw dan dapat memahami perasaannya, jadi mereka tidak mencoba menghentikannya. Dewa Langit Tertinggi yang melolong dan Putra Bintang yang mulia tahu dalam hati mereka bahwa mereka harus memberi kompensasi kepada Yang Chen setelahnya. Jika tidak, akan sulit untuk menenangkan publik. Namun, masih terlalu dini untuk membahasnya, karena masalah dengan klan naga adalah yang paling penting. Maka, sementara sekelompok pejabat tinggi mendiskusikan kerjasama dengan orang-orang dari Lembah Naga, Yang Chen turun ke tanah dan mendesah pelan. Saat dia memikirkannya, Yang Chen berbalik dan berkata dengan terkejut, Senior Ye Kun. Ye Kun tersenyum ramah, dan Yang Chen tidak tahu kapan dia datang dan berdiri di sampingnya. Karena dia berasal dari ras lain, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan antara manusia dan Lembah Naga. Namun, melihat Yang Chen jatuh dari langit, Ye Kun pun mendekat. Yang Chen, aku sangat berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan kali ini, Ye Kun mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Yang Chen tahu bahwa Ye Kun sudah lama ingin berterima kasih padanya. Ia tertawa, Senior Ye Kun, kamu terlalu sopan. Bukankah kerjasama kita sebelumnya seperti ini? Ya, tapi aku tak pernah menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Aku berutang semua ini padamu. Saat aku kembali kali ini, aku akan menyuruh orang-orangku membangun patungmu yang besar di klan kami. Ye Kun berkata dengan serius, generasi demi generasi akan memujamu. Selain itu, ada hal lain yang ingin kuberikan padamu sebagai balasan. Yang Chen bingung, tetapi segera melambaikan tangannya, Senior Ye Kun, tidak perlu membalas budiku.
Kau telah merawatku dengan sangat baik selama kita bersama, dan aku tidak bisa membalas budimu. Aku benar-benar tidak bisa menerima apapun lagi. Hahaha, Yang Chen, kau benar-benar terlalu sopan. Ini sama sekali bukan hadiah besar. Ini adalah ki iblis hitam yang telah kumurnikan selama bertahun-tahun. Dengannya, kau bisa memasuki tahap transformasi iblis melalui ki iblis hitam, menguasai sebagian kekuatanku. Meskipun tidak banyak, itu cukup untuk membuatmu memiliki sebagian kemampuanku. Transfer kekuatan tidak langsung ini hanya bisa dicapai dengan bakat bawaan klan iblis hitam kita. Ye Kun tertawa. Transformasi iblis. Yang Chen terkejut. Dia memahami prinsipnya, tetapi mencapainya tidaklah mudah. Klan iblis hitam memang ajaib jika mereka bisa mencapai hal-hal seperti itu. Namun, Yang Chen segera menyadari sesuatu, tapi senior, jika Anda memberi saya ki iblis hitam ini, bukankah Anda harus membayar harganya? Kekuatanku akan sedikit berkurang, tapi tidak signifikan. Kerusakannya jauh lebih kecil daripada manfaat yang dibawa oleh pil genesis kecantikan ilahi milikmu. Jadi, tidak ada apa-apanya. Ye Kun sangat berpikiran terbuka. Mendengar ini, Yang Chen bahkan tidak berpikir dan berkata, Senior Ye Kun, kau sungguh terlalu baik padaku. Meskipun kekuatanku akan meningkat dengan menggunakan ki iblis hitam ini, kau harus membayarnya dengan harga yang sama. Hati nuraniku tidak mengizinkannya. Baiklah, Yang Chen, jika kau tidak menerimanya, aku lebih baik membuang ki iblis hitam ini. Klan iblis hitamku tidak pernah memperlakukan mereka yang membantu kita dengan tidak adil. Mengenai ki iblis hitam ini, keputusanku sudah final, kata Ye Kun dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sewaktu dia bicara, jarinya bergerak pelan, dan gas hitam melayang dari ujung jarinya. Melihat ini, Yang Chen merasa tak berdaya. Karena sikap Ye Kun yang begitu tegas, ia akan tampak munafik jika terus menolak. Ia hanya bisa menerimanya dan berkata, terima kasih, Senior Ye Kun. Saya akan menerima kebaikan Anda. Melihat gas hitam, Yang Chen hanya merasakan energi yang sangat mengerikan yang dikandungnya. Ye Kun mendorong gas hitam ke arah Yang Chen, yang dengan cepat menerimanya, dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia merasakan gelombang dingin di sekujur tubuhnya, dan gas hitam itu dengan cepat berubah di dalam dirinya. Aliran unik, menyerupai ki sejati, tetapi sama sekali berbeda, menetap di tubuhnya, terasa sangat aneh. Yang Chen merasa seluruh tubuhnya terbakar. Ia merasa jika ia menggunakan ki iblis ini, yang disebut demonisasi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Terima kasih, Senior Ye Kun. Yang Chen tahu bahwa Ye Kun ingin membantunya dan sangat berterima kasih, jadi dia mengucapkan terima kasih secara lisan. Haha, itu hanya masalah kecil, jangan khawatir. Ye Kun melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk tidak menganggapnya serius. Dengan cara ini, Yang Chen mengobrol lama dengan Ye Kun sebelum memilih kembali berkultivasi. Sekitar 3 hari berlalu, dan diskusi antara para petinggi manusia dan anggota klan naga belum berakhir. Baru pada hari keempat Yang Chen merasakan kepergian para petinggi lembah naga, dengan beberapa ahli tingkat nirvana manusia yang mengawal mereka untuk menghindari kecelakaan di perjalanan. Yang Chen tentu saja melihat Golden Claw dibawa pergi juga. Ia mendesah dalam hati, ingin mengantarnya pergi, tetapi akhirnya menggelengkan kepala. Hilang dari pandangan, hilang dari pikiran. Jika dia pergi mengantarnya, itu hanya akan membawa lebih banyak kesedihan. Dengan pemikiran itu, Yang Chen berencana untuk meneruskan kultivasinya secara tertutup untuk menstabilkan suasana hatinya yang tak menentu, tetapi diganggu oleh seorang ahli tahap nirvana yang datang sebelum ia dapat memulai. Saat Yang Chen merasakan kehadiran ahli itu, ia mendapati bahwa itu adalah Yang Mulia 100 Yin, yang berarti bahwa dua Yang Mulia Surgawi pasti mempunyai sesuatu untuknya. Begitu dia melangkah keluar pintu, dia melihat Yang Mulia White dengan senyum di matanya yang penuh kepuasan. Yang Chen, para Yang Mulia Surgawi ingin bertemu denganmu dan telah memujimu berkali-kali. Yang Chen, kali ini kau akan menghasilkan banyak uang. Kedua Yang Mulia Surgawi ingin memberimu hadiah. Hahaha, Yang Mulia 100 Yin tertawa terbahak-bahak. Yang Chen dapat menebak bahwa kedua Dewa Surgawi sedang mencarinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tampak sangat bahagia. Karena demikianlah masalahnya, tidak sulit untuk menilai bahwa hasil negosiasi tampaknya cukup baik. Memikirkan hal ini, Yang Chen menundukkan tangannya dan berkata, terima kasih telah datang, Senior Bai Yin. Tidak masalah, haha, ayo pergi. Pendapat Yang Mulia 100 Yin tentang Yang Chen menjadi semakin positif. Keduanya berangkat bersama-sama, langsung menuju ruang tunggu dua Dewa Langit. Ketika dia tiba, negosiasi jelas baru saja berakhir, dan banyak petinggi manusia masih berada di sana. Ketika Yang Chen tiba, hal itu langsung menimbulkan banyak perbincangan, dan banyak orang memandangnya dengan pandangan positif dan suasana hati mereka yang baik. Yang Chen, kau di sini, kata Dewa Surgawi tertinggi yang melolong sambil tersenyum sambil membelai jenggotnya. Dengan senyum di wajah Yang Chen, ia membungkuk untuk memberi hormat kepada para ahli yang kuat ini. Ia kemudian berkata, aku ingin tahu mengapa Tuan Surgawi memanggilku.
Lord Howling Heavenly Venerate berkata, Yang Chen, ketika kau membantu kami menangkap iblis tua itu, aku bilang kami akan memberimu hadiah. Tapi waktu itu tidak cukup, jadi kami menundanya. Kemudian, Star Child dan aku sedang membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ye Kun, jadi kami tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hadiahmu. Lord Howling Heavenly Venerate melanjutkan, sekarang, karena kepentingan klan kami, kau telah kehilangan rekan monster iblismu, Golden Claw, yang merupakan kehilangan besar bagimu. Oleh karena itu, Star Child dan aku memutuskan untuk memberimu kompensasi. Yang Chen berkata, sudah menjadi kewajibanku untuk berkontribusi pada klan, dan aku tidak keberatan dengan kompensasi apapun. Lord Howling Heavenly Venerate tertawa terbahak-bahak, pasti ada kompensasi. Jika klan kita tidak memberi penghargaan atau kompensasi kepada mereka yang berkontribusi, siapa lagi yang mau berkontribusi untuk klan kita di masa depan? Soal kompensasi, kau tak perlu menolak, ini adalah hadiah klan untukmu. Yang Chen hanya memberikan komentar sopan tadi, dan karena topiknya sudah disinggung, dia tidak keberatan. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih, senior. Kami, para petinggi, telah berdiskusi dan memutuskan untuk mengizinkanmu memasuki negeri peri giok. Kata Lord Howling Heavenly Venerate. Negeri peri giok. Yang Chen sangat penasaran. Tempat seperti apa itu? Sepertinya belum pernah ada yang memberitahumu tentang ini sebelumnya, kata Star Child Heavenly Venerate, tempat di mana Pulau Bintang Luo dan Sekte Awan Langit bersaing untuk menguasai alam rahasia agung adalah negeri peri giok. Lord Howling Heavenly Venerate juga berkata, Jade Fairyland adalah alam rahasia terbesar di kota Tongtian. Alam rahasia ini, peninggalan leluhur Hua Qingfeng, menyimpan banyak rahasia. Alam ini bisa dianggap sebagai versi miniatur dari alam rahasia agung. Menggunakan tempat ini sebagai medan pertempuran terakhir adalah hal yang paling tepat. Setiap pasukan dapat mengizinkan 50 ahli tahap pencerahan untuk masuk. Siapapun yang memetik lebih banyak daun hijau zamrud dari alam rahasia ini akan menjadi pemenangnya. Awalnya, negeri peri giok tidak mengizinkan siapapun dari Pulau Bintang Luo, Sekte Awan Langit, Sekte Taiyi, dan Istana Tongtian, selain pasukan mereka, untuk masuk. Tapi kau adalah pengecualian. Star Child Heavenly Venerate berkata dengan tenang, kau bisa menganggap dirimu sebagai orang ke-51 dari Sekte Awan Langit yang memasuki alam rahasia giok, dan jumlah daun hijau zamrud yang kau peroleh di alam itu dapat dihitung sebagai total milik Sekte Awan Langit. Mendengar ini, Yang Chen tak dapat menahan tawa dalam hati, mengetahui bahwa orang-orang di Pulau Bintang Luo kini bahkan tidak menganggapnya serius. Hal ini juga cukup masuk akal karena mereka yang masuk semuanya adalah para ahli tahap pencerahan. Baginya, seorang kultivator alam dewa sejati, mengikuti kompetisi ini seperti bermain rumah-rumahan, jadi wajar saja jika tidak ada yang menganggapnya terlalu serius. Apapun yang dapat dikumpulkannya, bahkan jika diserahkan, tidak mungkin memengaruhi hasilnya. Dia tidak terlalu peduli menang atau kalah. Karena orang-orang ini bersedia membiarkannya memasuki negeri peri giok, itu berarti nilai dunia rahasia itu tak tertandingi, dan sudah baik baginya untuk masuk. Dewa Bintang Anak Surgawi berkata, selain itu, kau juga memiliki hak istimewa yang eksklusif, orang-orang Pulau Bintang Luo tidak akan menyakitimu. Kau dapat menjelajahi seluruh dunia rahasia dengan bebas, yang seharusnya dianggap sebagai perlakuan paling istimewa. Yang Chen sedikit terkejut. Jika pada awalnya dia berpikir pergi ke negeri dongeng giok mungkin mengandung beberapa risiko, kini dia tidak lagi khawatir. Meskipun Sekte Awan Langit dan Pulau Bintang Luo mempertahankan hubungan yang harmonis, ketika menyangkut alam rahasia agung, kedua belah pihak kemungkinan besar akan menggila. Mereka pasti tidak akan menahan diri saat bertarung, karena alam rahasia ini terlalu luas. Kalau dia benar-benar masuk, dia akan berhadapan dengan para master di tahap pencerahan. Bukankah itu akan menjadi kesulitan yang besar? Namun, Yang Chen mempunyai keistimewaan, yakni, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, karena penduduk Pulau Bintang Luo tidak akan menyerangnya. Singkatnya, Yang Chen akan melakukan perjalanan gratis. Hak istimewa ini mungkin unik. Memikirkan hal ini, Yang Chen merasa agak tenang. Meskipun ia tidak peduli dengan kompensasi ini, sekarang setelah kompensasi itu datang, ia masih merasa agak nyaman. Lagi pula, Golden Claw telah pergi, dan tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Terima kasih semuanya, para senior, kata Yang Chen dengan hormat, menyadari bahwa semua yang ia peroleh berasal dari kesepakatan bulat para petinggi ini. Jika tidak, bahkan jika kedua makhluk surgawi itu setuju, dia tidak akan memiliki hak istimewa seperti itu. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Saat ini, semuanya tergantung kapan Istana Tongtian membuka negeri peri giok. Pembukaan negeri peri giok tidak pasti, bahkan Istana Tongtian pun tidak bisa mengendalikannya, jadi selama waktu ini, kalian bebas melakukan apapun yang kalian mau di dalam Istana Tongtian, perintah Dewa Surgawi tertinggi yang melolong. Yang Chen mengangguk lalu pamit. Ketika kembali ke kediamannya, Yang Chen memilih melanjutkan kultivasinya secara tertutup seperti biasa. Jelas bahwa Jade Fairyland tidak akan terbuka dalam waktu singkat.
Dia telah berkultivasi secara tertutup selama setengah bulan, tetapi masih belum ada tanda-tanda akan dibukanya Jade Fairyland. Akan tetapi, seseorang dari Istana Tongtian datang menemuinya, hal tersebut membuat Yang Chen sangat terkejut. Orang dari Istana Tongtian itu hanyalah seorang kultivator alam dewa sejati, dan dia tidak terlihat seperti sosok tingkat tinggi. Dia kebetulan tiba ketika deteksi jiwa ilahi Yang Chen menemukannya. Yang Chen belum sepenuhnya memasuki keadaan tertutup. Melihat kedatangannya, ia bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Yang Mulia? Saudaraku, Anda pasti Yang Chen. Orang tua ini datang untuk menyampaikan undangan. Pria tua itu datang dengan senyum di wajahnya, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan senyumnya. Yang Chen mengambil undangan itu dan melihatnya. Ternyata itu dari lelang. Rumah lelang Bishen. Gumam Yang Chen pelan. Kami adalah pasukan tambahan di bawah Istana Tongtian, dan Asosiasi 100 Dewa berterima kasih kepada Istana Tongtian atas perhatiannya, yang memungkinkan kami memiliki tempat di kota Tongtian dan mendirikan rumah lelang Bishen. Rumah lelang kami berspesialisasi dalam mengundang para kultivator alam dewa sejati yang kuat untuk berpartisipasi. Sebenarnya, ketika saya pertama kali datang untuk mengundang saudara Yang Chen, saya tidak pernah menyangka akan berhasil, tetapi itu hanya kebetulan, kata lelaki tua itu sambil menarik napas dalam-dalam. Dia telah mendengar tentang prestasi besar Yang Chen dan tahu seperti apa sosoknya sekarang. Yang Chen kini menjadi sosok yang disegani di mata banyak orang berpengaruh. Mengundang seseorang selevel ini kemungkinan besar akan sangat sulit baginya. Namun, yang mengejutkannya, bukan hanya semuanya berjalan mulus, Yang Chen juga tampak tidak berlagak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sekarang yang tersisa baginya hanyalah memperhatikan Yang Chen dengan gugup, tidak tahu pilihan apa yang akan diambilnya. Yang Chen tahu bahwa ada banyak kekuatan kecil di bawah Istana Tongtian, karena seluruh kota Tongtian terlalu besar. Sekarang setelah dia menerima undangan ini, dia tidak perlu melakukan hal lain dan tentu saja menjadi agak tertarik. Barang apa saja yang dilelang? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Buka undangannya dan lihatlah. Saudara Yang Chen pasti tahu, kata tetua itu sambil tersenyum memuja. Yang Chen membuka undangan itu dan melihatnya dengan saksama. Awalnya, ia tidak tertarik dengan barang-barang itu, dan tepat ketika hendak menolak, ia tiba-tiba melihat sebuah formula pil. Formula pil ini ternyata adalah formula pil Divine Grade bermutu tinggi, sungguh di luar dugaan. Dia sangat tergoda oleh formula pil kelas ilahi yang bermutu tinggi. Efek pil ini tidak disebutkan, sepertinya rumah lelang itu sedang mencoba menarik orang. Tapi mustahil untuk mengetahui gambaran lengkapnya tanpa pergi ke sana. Siapa yang mengizinkanku menjadi alkemis? Ayo kita pergi dan lihat, pikir Yang Chen dalam hati. Namun, dia tetap tanpa ekspresi di permukaan dan bertanya, sepertinya tidak ada barang yang sangat berharga yang terdaftar, meskipun sebagian besar bagus, nilainya relatif biasa-biasa saja. Saudara Yang Chen, mohon maafkan saya karena menjual misteri demi harta karun yang sebenarnya di akhir lelang. Tetua itu terbatuk 2 kali, agak malu. Yang Chen bisa memahami praktik balai lelang ini, dan jika dia yang melakukannya, dia akan melakukan hal yang sama. Dia melihat undangan dan mendapati bahwa acaranya akan dimulai besok, lalu berkata, baiklah, saya akan datang tepat waktu besok. Kalau begitu, kami akan menunggu saudara yang besok. Ngomong-ngomong, undangan ini untuk ruang VIP. Saat tuan muda yang tiba, beliau bebas memilih kursi VIP terbaik, kata tetua itu. Yang Chen mengangguk, aku tahu. Sedangkan untuk barang-barang terakhir, Yang Chen tidak terlalu memperdulikannya, karena sekarang ia tidak kekurangan barang-barang seperti itu. Yang lebih ia pedulikan adalah formula pil. Sebagai seorang alkemis, dimanapun dia berada, selama ada formula pil, dia akan tertarik. Pada hari kedua, Yang Chen tiba di rumah lelang Bishen sesuai jadwal. Setibanya di sana, banyak orang sudah memasuki tempat tersebut. Yang Chen tidak datang lebih awal. Setelah menyerahkan undangan, ia bersiap memasuki tempat acara. Melihat undangan itu, penjaga gerbang terkejut dan berkata, Senior, ini undangan VIP tingkat atas, silakan ikuti saya untuk memilih tempat duduk VIP. Yang Chen melirik kursi-kursi yang disebut VIP, lalu melihat ke kursi-kursi biasa dan melambaikan tangannya, tidak perlu, ada banyak kursi kosong di area biasa, tidak perlu repot-repot. Ini, baiklah. Penjaga gerbang itu belum pernah mendengar ada orang yang tidak mau duduk di kursi VIP, melainkan memilih kursi biasa. Namun, jika Yang Chen bersedia, dia tidak memiliki metode yang bagus, jadi dia hanya bisa setuju dengan enggan. Yang Chen tidak peduli apakah kursi itu VIP atau biasa, karena bagaimanapun juga itu hanyalah barang lelang, dan duduk di sana pun sama saja. Dia dengan santai menemukan kursi kosong dan duduk, menunggu pelelangan dimulai. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di dalam rumah lelang. Tak lama kemudian, seseorang duduk di sebelah Yang Chen. Yang Chen menoleh dan menatap seorang pria yang duduk di sebelahnya, sedikit terkejut. Duduk di sebelahnya adalah seorang pria parubaya berpenampilan biasa saja dan tingkat kultivasinya hanya di alam dewa sejati akhir.
Dengan kekuatan seperti itu, Yang Chen tentu saja tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, yang mengejutkannya adalah pria itu mengenakan pakaian Sekte Suandao. Meskipun ia telah bergabung dengan Sekte Awan Langit, ia tidak pernah lupa bahwa ia juga anggota Sekte Suandao. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat ini. Dia belum pernah melihat seorang pun dari Sekte Suandao di daerah ini sebelumnya. Dewa sejati Parubaya dari Sekte Suandao melihat tatapan Yang Chen dan tersenyum ramah, menggenggam tangannya, dan berkata, "Kau terlihat sangat muda, sahabat Tao. Memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia ini sungguh menjanjikan." Bertemu orang-orang dari Sekte Suandao di tempat ini, Yang Chen merasa sangat baik, terutama karena pihak lain menyapanya lebih dulu. Yang Chen tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kau terlalu memujiku. Aku hanya sedikit beruntung bisa sampai sejauh ini. Ngomong-ngomong, apakah kau dari Sekte Suandao?" Ketika ditanya apakah ia berasal dari Sekte Suandao, pria Parubaya itu tampak agak bingung, tetapi akhirnya menjawab, "Ya, saya dari Sekte Suandao dan bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan kota Tongtian. Saya telah bertugas di sini selama bertahun-tahun dan hampir lupa sudah berapa lama saya kembali ke rumah." Setelah mendengar ini, Yang Chen berkata, "Kamu pasti sangat merindukan sektemu karena begitu jauh dari rumah." "Namaku Yang Chen. Mari kita berteman." Pakar alam dewa sejati Parubaya itu cukup terkejut, dan tak pernah menyangka Yang Chen bersedia berteman dengannya. Setelah pulih dari keterkejutannya, ia berkata, "Nama saya Zhang Wuhai. Saudara Yang, apakah Anda benar-benar bersedia berteman dengan saya? Kenapa kita tidak bisa berteman?" Tanya Yang Chen heran. Zhang Wuhai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan begitu. Aku hanya terkejut, mengingat aku dari Sekte Suandao. Tidak ada seorang pun di kota Tongtian yang mau berteman dengan orang-orang dari Sekte Suandao. Begitu aku mengungkapkan identitasku, orang-orang biasanya berhenti berbicara denganku. Kupikir saudara yang akan sama saja, tetapi aku tidak pernah menyangka kau masih mau berteman denganku." Sungguh tersanjung. Yang Chen sangat terkejut, mengapa orang-orang di kota Tongtian tidak ingin berteman dengan orang-orang dari Sekte Suandao. Mendengar pertanyaan Yang Chen, Zhang Wuhai merasa sedikit kecewa. Lagi pula, Yang Chen mungkin hanya mengatakan ingin berteman karena tidak tahu situasinya. Sambil memaksakan senyum, ia berkata, "Sepertinya saudara yang belum lama berada di kota Tongtian. Pada akhirnya, itu karena kekuatan kita yang lemah, yang membuat kita tidak cocok dengan kekuatan lain. Semua kekuatan besar menempatkan orang-orang di kota Tongtian, tetapi Sekte Suandao kita adalah yang terlemah dan bahkan belum mengirimkan satu pun ahli alam pencerahan. Dibandingkan dengan kekuatan lain, kita jauh lebih lemah, sehingga sulit berinteraksi dengan mereka, dan kita perlahan-lahan terasing oleh kekuatan lain. Sebagai perbandingan, anggota Sekte Suandao lainnya, ketika keluar, hampir semuanya berganti pakaian agar tidak mengungkapkan identitas mereka sebagai murid Sekte Suandao, agar tidak ditertawakan. Saya satu-satunya yang bersikeras menyendiri dan sering ditertawakan." Mendengar ini, Yang Chen agak dapat memahami situasinya. Di Sekte Suandao, alam pencerahan sudah mewakili tingkat yang lebih tinggi, yang jauh dari daerah dataran tengah. Dalam kekuatan-kekuatan utama di wilayah dataran tengah, meskipun alam pencerahan juga dianggap tingkat tinggi, para pembuat keputusan sesungguhnya adalah mereka yang berada di alam nirvana atau bahkan tahap Mahayana. Sebagai perbandingan, Sekte Suandao memang jauh lebih lemah. Di dunia ini, nasib yang lemah adalah dipermalukan atau diasingkan. Sekte Suandao di kota Tongtian adalah contoh sempurna. Sekarang setelah saudara yang tahu semua ini, apakah kamu masih bersedia berteman denganku? Tanya Zhang Wuhai. "Haha, saudara Zhang, aku sudah pernah mengatakannya sebelumnya, aku bersedia menjadi temanmu, dan aku tidak hanya bicara omong kosong," kata Yang Chen. Zhang Wuhai tersentuh, "Terima kasih banyak, saudara Yang Chen." "Haha, tidak perlu ada ucapan terima kasih antar teman." Yang Chen menggelengkan kepalanya. Awalnya, ia ingin mengungkapkan bahwa ia juga berasal dari Sekte Suandao, tetapi setelah berpikir sejenak, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, menjelaskannya akan terlalu rumit, dan ia akan memasuki negeri peri giok, jadi ia harus mengurus semua ini nanti. Jika diberi kesempatan, dia akan bertemu dengan orang-orang dan kuda Sekte Suandao yang bertugas di kota Tongtian. Saat dia memikirkannya, pelelangan akhirnya dimulai. Juru lelang, seperti biasa, adalah seorang wanita yang sangat cantik, anggun dan menawan. Namun, selama bertahun-tahun, Yang Chen telah melihat begitu banyak wanita cantik sehingga ia hampir tidak terkesan dengan tingkat daya tariknya. Ia hampir tidak memperhatikannya sambil menunggu pelelangan dimulai. Dia tidak tertarik pada lelang sebelumnya dan hanya tertarik pada formula pil. Di sisi lain, Zhang Wuhai tertarik dengan banyak harta karun, tetapi tidak dapat bersaing karena keterbatasan dana. Setelah mencoba menawar beberapa kali, ia akhirnya kalah dan terpaksa menyerah. Namun, tak lama kemudian, ada satu harta karun yang tampaknya ingin sekali didapatkan Zhang Wuhai. Harta karun ini tampaknya sangat penting bagi Zhang Wuhai, yang kemudian menjadi sangat bergairah dalam menawar. Tawarannya jauh melampaui harga awal, tetapi ia tetap menolak untuk menyerah.
Tentu saja, Yang Chen juga memperhatikan hal ini. Barang lelang yang disebut bunga penusuk hati itu adalah lincau dengan efek penyembuhan yang luar biasa dan perawatan yang luar biasa untuk cedera tertentu. Yang Chen tidak tahu untuk apa Zhang Wuhai membutuhkan bunga penusuk hati, tetapi tidak sulit untuk mengatakan bahwa tawarannya semakin gila. 1.300 batu roh. 1.400. 1.700. Zhang Wuhai menggertakkan giginya dan berkata, 1.800. Setiap penambahan 100 batu roh merupakan rintangan yang sulit diatasi. Namun, setelah mempertimbangkan beberapa hal, Zhang Wuhai tetap memutuskan untuk membeli bunga penusuk hati tanpa ragu. Sebagian besar pesaing sudah menyerah karena tawaran gila Zhang Wuhai, tetapi pesaing terbesarnya ternyata adalah seorang pria yang duduk di kursi VIP. Penampilan pria itu tak terlihat, tetapi suaranya dipenuhi rasa jijik saat berkata, 2.000 batu roh. Sahabat Taois terkasih dari Sekte Suandao, sebelum kau mencoba merebut bunga penusuk hati, sebaiknya kau buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Aku khawatir kau tak mampu bersaing denganku. Setelah mendengar ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Apakah itu Jiang Shaohen, putra Jiang Changkong? Kudengar Jiang Changkong sudah mencapai puncak tahap pencerahan, dan dia cukup bergengsi di kota Tongtian. Pantas saja suaranya terdengar familiar. Lagi pula, ini Jiang Shaohen. Sudah berakhir, dengan tawaran Jiang Shaohen, bunga penusuk hati takkan ada lagi. Kasihan orang dari Sekte Suandao, dia tampaknya sangat membutuhkan bunga penusuk hati. Apa yang bisa dia lakukan, bahkan jika dia membutuhkan bunga penusuk hati? Dia tidak bisa mengalahkan Jiang Shaohen, dan bahkan jika dia bisa, apakah menurutmu Jiang Shaohen akan membiarkannya? Ketika pertama kali mendengar nama Jiang Shaohen, Zhang Wuhai menjadi sangat panik. Ia cukup mengenal Jiang Shaohen, yang merupakan kekuatan dominan di kota Tongtian dan, seperti Asosiasi 100 Dewa, juga merupakan salah satu kekuatan peringkat teratas di bawah Istana Tongtian. Jiang Shaohen juga putra kesayangan Jiang Changkong. Ia telah mencapai tahap dewa sejati tengah dalam waktu kurang dari 300 tahun kultivasi dan sangat disayangi oleh Jiang Changkong. Bisa dibilang ia memiliki semua yang diinginkannya. Namun, memikirkan kegunaan bunga penusuk hati, Zhang Wuhai menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mencobanya, sambil berkata, saya harap Tuan Muda Jiang berbaik hati. Bunga penusuk hati ini sangat penting bagi saya. Saya harap Tuan Muda Jiang mau berbangga hati dan mengizinkan saya memilikinya. Saya menawar 2.100 batu roh. Bunga penusuk hati ini terlalu penting baginya. Dia benar-benar tidak bisa menyerah. Baginya, 2.100 batu ilahi sudah merupakan angka yang luar biasa besar. Namun, setiap kali ia memikirkan keadaan keluarganya, ia tak sanggup untuk tidak mengerahkan segenap tenaganya. Siapapun bisa melihat kesulitan yang dihadapi Zhang Wuhai. Namun, kesulitannya itu tidak berarti apa-apa bagi orang lain, kesulitan itu hanya membuatnya menjadi bahan tertawaan, dihina, dan dicemooh. Begitu kata-katanya terucap, tawa meledak, dan banyak orang mulai mengejeknya, orang ini pasti gila. Berani-beraninya dia bersaing dengan Tuan Muda Jiang untuk sesuatu, sepertinya dia sudah bosan hidup. Jangankan kekuatan finansial, bahkan jika dia bisa menang, apakah dia pikir dia bisa mempertahankan bunga penusuk hati? Orang idiot dari Sekte Suandao ini benar-benar bodoh. Dia sama sekali tidak tahu betapa kuatnya Jiang Shaohen. Apa yang kau harapkan dari sampah seperti dia? Jiang Shaohen terkenal sulit dihadapi. Hampir tak seorang pun berani merebut apapun yang ia incar. Namun, kini, seseorang telah muncul, dan amarah Jiang Shaohen pun tersulut. Dia berkata dengan dingin, lelucon apa ini? Kau pikir kau siapa? Lihat dirimu baik-baik, dan jangan bersaing dengan tuan muda ini. Ya, kamu delusi jika kamu pikir kamu bisa bersaing dengan kami. Haha, bikin mukamu jelek. Konyol banget. Banyak orang ikut bergabung dan mengumpat bersama Jiang Shaohen. Setelah mencibirnya, Jiang Shaohen berkata dengan nada menghina, 2.200 batu dewa. 2.300. Zhang Wuhai diam-diam menahan hinaan itu tanpa membalas, tetapi dia tidak berniat menyerah mengejar bunga penusuk hati. Hal ini benar-benar membuat Jiang Shaohen marah, yang berteriak, 2.800. 2.900. Zhang Wuhai menggertakkan giginya dan meneriakkan harganya. Melihat Zhang Wuhai yang berkeringat, Yang Chen tahu bahwa ia pasti sudah mencapai batasnya. Ia mungkin tidak sanggup lagi menawar. Gara-gara Zhang Wuhai, Jiang Shaohen kini harus menawar lebih tinggi untuk bunga yang menusuk hati itu. Ia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan bunga yang menusuk hati itu, namun, ia tidak tahan jika ada yang bersaing dengannya. Di matanya, begitu dia mengungkapkan namanya, semua orang harus mundur. Dia melotot tajam dan berkata, 4.000 batu ilahi. Begitu kata-katanya jatuh, seluruh ruangan tercengang. Zhang Wuhai terdiam, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Jika saja lebih dari 2.000 batu dewa, ia masih bisa menemukan cara untuk bersaing, tetapi sekarang Jiang Shaohen telah mengalahkannya dengan selisih yang sangat besar. Bagaimana dia bisa bersaing dengan itu? Kau tidak akan terus menawar.
Jiang Shaohen mendesaknya. Zhang Wuhai benar-benar kehabisan kata-kata, dia menggertakkan giginya dengan putus asa karena ingin terus menawar, tetapi dia tidak berdaya dengan persediaan batu ilahi yang terbatas. Hahaha, lucu sekali. Beraninya kau bersaing dengan tuan muda yang kemampuannya sekecil ini. Jiang Shaohen mencibir. Kemudian, wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan itu berbicara dengan canggung, 4.000 batu ilahi untuk pertama kalinya. 4.000 batu dewa untuk kedua kalinya. Tak seorang pun menyangka akan ada kejutan, semua orang yakin bahwa bunga yang menusuk hati itu pasti milik Jiang Shaohen. Namun, tepat saat juru lelang hendak memanggil untuk ketiga kalinya dan menyelesaikan penjualan, tiba-tiba sebuah suara berteriak dari bawah. 5.000 batu ilahi. Saat kata-kata itu terucap, banyak orang tersentak dan memperhatikan ke arah suara itu berasal. Orang yang berbicara tak lain adalah Yang Chen. Yang Chen duduk di samping Zhang Wuhai, tampak sangat tenang. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan Zhang Wuhai pun tercengang saat itu. Awalnya, bunga penusuk hati diperkirakan tidak akan pernah jatuh ke tangan Zhang Wuhai, dan kenyataannya memang demikian. Namun, siapa sangka Yang Chen akan turun tangan dan langsung menaikkan harga hingga 1.000 batu dewa, melampaui Jiang Shaohen. Siapa orang ini? Dari mana dia berasal? 5.000 batu dewa, dia tidak mencoba menamparkan wajah tuan muda Jiang, kan? Kini Jiang Shaohen pun terbakar amarah. Nak, apa kau cari masalah? Saya harap tuan muda bisa menjual wajah saya, karena bunga penusuk hati ini penting bagi saya. Yang Chen tersenyum ringan. Dan siapa kamu? Jiang Shaohen menyipitkan matanya. Dia relatif rasional. Dia bisa mengabaikan Zhang Wuhai karena dia hanyalah orang tak berguna dari Sekte Xuandao, tetapi Yang Chen telah secara langsung menawarkan 5.000 batu dewa, yang membuatnya menyadari bahwa Yang Chen bukanlah orang biasa. Yang Chen berkata, namaku Yang Chen. Yang Chen. Siapa Yang Chen? Tuan muda Jiang juga tidak tahu siapa Yang Chen. Ia menggertakkan giginya, pria misterius lainnya. Sepertinya setelah retret panjangku, banyak yang lupa betapa kuatnya aku. Kuharap kau siap untuk perang penawaran ini. 5.500 batu dewa. Yang Chen menggosok alisnya, merasa geli sekaligus tak berdaya mendengar hasil ini. Ia pikir, dengan diundang ke balai lelang Bishen ini, reputasinya pasti akan bernilai, dan ia bisa menyelamatkan mukanya. Namun, siapa sangka bahwa hanya balai lelang Bishen yang mengenalinya, dan kebanyakan orang masih belum tahu namanya. Masuk akal, lagi pula, sudah berapa lama ia berada di kota Tongtian. Dan apa yang telah ia lakukan sejauh ini hanya diketahui oleh para petinggi di dalam. Orang lain di kota itu hanya tahu sedikit tentangnya. Kini, mendengar tawaran Jiang Shaohen, Yang Chen mengangkat bahu tanpa daya dan mengucapkan angka yang tak seorang pun dapat percaya atau terima. 10.000 batu dewa. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang terkejut. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar, dan meragukan kebenaran apa yang baru saja mereka dengar. Batu-batu ilahi tidak terlalu berarti bagi Yang Chen. Ia menemukan banyak sekali batu-batu itu di api penyucian darah, dan mengalahkan seorang ahli raja ilahi akan memberinya keuntungan besar. Untuk apa batu ilahi itu? Untuk membeli harta karun. Saat ini, dia tidak kekurangan harta apapun, hanya formula pil. Tampaknya agak berlebihan untuk menawar 10.000 batu dewa secara langsung, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia tampaknya tidak akan mampu menekan Jiang Shaohen yang arogan. Kini, dengan tawaran sederhana Yang Chen, yaitu 10.000 batu dewa, ia mengejutkan seluruh ruangan. Semua orang tercengang dan menelan ludah dengan gugup, tak percaya apa yang baru saja mereka dengar itu benar. 10.000 batu dewa. Kamu pasti bercanda. Apa orang ini serius? Bahkan jika dia mampu membeli 10.000 batu suci, dia ingin membeli bunga penusuk hati dengan harga 10 kali lipat. Semua orang bisa melihat bahwa Jiang Shaohen tidak lagi semurah hati dulu. Ia hampir mencapai batasnya. Namun, Yang Chen begitu murah hati, menawarkan 10.000 batu spiritual secara langsung. Bagaimana Jiang Shaohen bisa bersaing? Apa yang bisa ia gunakan untuk bersaing? Jiang Shaohen juga terkejut, matanya terbelalak, dan dia hampir tidak percaya apa yang didengarnya itu benar. Dia telah ditampar wajahnya, hidup-hidup. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa menawar dengan harga setinggi itu, meskipun dia yakin bahwa status bangsawannya dan kekayaan dalam bentuk batu roh berarti dia tidak akan rugi. Karena ayahnya telah mencapai kesempurnaan agung alam pencerahan, dan di bawah tahap nirvana, ayahnya adalah seorang raja absolut. Jadi, dalam hal batu roh, apapun yang dimintanya tersedia, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Namun kini, ada yang menawar dengan cara yang lebih mewah dan nekat darinya. Jiang Shaohen sangat marah hingga ingin membakar dirinya sendiri. Ia ingin sekali bertarung habis-habisan dengan Yang Chen beberapa kali, karena tak tahan dihina seperti ini. Namun, setelah berpikir beberapa kali, ia pun menyerah. Dia takut tidak bisa dibandingkan dengan Yang Chen, dan dia takut Yang Chen akan menawarkan harga yang lebih tinggi lagi. Jiang Shaohen memilih untuk menyerah, dan dia menggeram, kamu pergi dan selidiki, cari tahu siapa dia.
Setelah mendengar kata-kata Jiang Shaohen, bawahannya tahu bahwa tuan muda mereka marah. Mereka tak kuasa menahan rasa iba terhadap Yang Chen, bertanya-tanya siapakah orang kaya baru yang belum pernah melihat dunia, yang ingin bersaing dengan tuan muda mereka. Mereka pernah melihat orang seperti ini sebelumnya, dan setiap kali hasilnya selalu sangat menyedihkan. Yang Chen mungkin hanya salah satu dari mereka, dan hasilnya pasti akan menyedihkan. Mereka semua pergi untuk menyelidiki. Sementara itu, Jiang Shaohen tidak punya pilihan selain menyerah. 10.000 batu roh ditawar sekali. Setelah juru lelang pulih dari keterkejutannya, dia segera berkata, dengan 10.000 batu roh, ini jelas merupakan keuntungan besar. 10.000 batu roh 2 kali. 3 kali. Tidak seorang pun berbicara, dan semua orang tahu bahwa Jiang Shaohen telah menyerah. It was precisely because of this that many people took a deep breath and couldn't help but speculate about Yang Chen's origin. This man had actually managed to suppress Jiang Shaohen. 10,000 Spirit Stone, congratulations to Brother Yang Chen for winning the heart-piercing flower. The woman at the auction smiled sweetly at Yang Chen, showing a sense of goodwill. Although she didn't know who Yang Chen really was, someone who could casually take out 10,000 Spirit Stone was enough for her to flatter. Yang Chen was indifferent, waiting for the heart-piercing flower to be sent to him. In a short while, the heart-piercing flower was sent up by the people below. Yang Chen was very straightforward and took out a storage bag with 10,000 Spirit Stone to hand over to the people below, successfully winning the heart-piercing flower. As the heart-piercing flower was successfully won, many people still couldn't believe their own eyes. Just now, many people thought that Yang Chen was boasting and couldn't actually take out any Spirit Stone, but now he had obviously received the heart-piercing flower. At least the auction house couldn't be fake, which meant that Yang Chen had definitely brought out the exact amount of Spirit Stone. After Yang Chen had taken the heart-piercing flower, he looked at it carefully and said, "This heart-piercing flower, I'm giving it to you." Zhang Wuhai, who was sitting nearby, was dizzy from the sudden surprise. Then he said, I didn't hear wrong, did I? No, Brother Yang Chen, I can't take this heart-piercing flower. This is something you've spent a lot of money to win at the auction. Haha, I've won it with real gold and silver, so it's mine. Now I'm giving it to you, what's wrong with that? Yang Chen sighed. Zhang Wuhai couldn't believe his own eyes, his hands trembling. After a while, with tears in his eyes, he said, Brother Yang Chen, I will never forget your great kindness in my life. You don't know how important this heart-piercing flower is to me. I had given up just now, but I didn't expect. At this point, Zhang Wuhai couldn't help but shed tears, falling down with a patter. As the saying goes, men do not shed tears easily. Zhang Wuhai was not a young man, and now being able to cry like this show how important the heart-piercing flower was to him. Honestly, if it were someone else, Yang Chen wouldn't have spent 10,000 Spirit Stone to buy the heart-piercing flower at such a high price. But another key identity for Zhang Wuhai was being a member of Xuandao sect. The words, Xuandao sect, carry too much meaning. He was also a member of Xuandao sect and the senior star had been very good to him before he joined Cloud Sky sect. He had come all this way without a chance to repay Xuandao sect, and now that he had encountered a fellow from his old hometown, there was no reason not to help. So, what's the big deal with 10,000 Spirit Stone? Yang Chen berkata, haha, ketika orang-orang di luar sana, sudah menjadi kebiasaan untuk saling membantu. Saudara Zhang, jangan terlalu khawatir. Ngomong-ngomong, fungsi utama bunga penusuk hati ini adalah untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang sulit, dan fungsi sekundernya adalah untuk alkimia, namun, untuk alkimia dan fungsi lainnya, bunga ini dapat sepenuhnya digantikan oleh bahan lain. Saudara Zhang, tidak perlu memaksakan diri untuk membeli bunga penusuk hati. Saya pikir pasti ada seseorang yang penting di keluarga Anda yang sedang mengalami masalah. Zhang Wuhai menarik napas dalam-dalam, tak menyangka Yang Chen memiliki mata setajam itu dan memahami dilemanya. Saudara Yang Chen, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Apa yang Anda katakan tidak salah. Istri saya, yang telah berkultivasi bersama saya selama ribuan tahun, adalah rekan saya sejak saya masih di alam bela diri bumi. Kami telah menghadapi banyak rintangan dan cobaan di sepanjang jalan, tetapi baru-baru ini, ia terluka saat bertarung, dan ruang jantungnya rusak. Sejauh ini, ia masih dalam kondisi setengah koma dan bisa meninggal kapan saja. Mendengar ini, Yang Chen perlahan mengerti. Bahkan bagi mereka yang memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa, tubuh fisik sangatlah penting. Jika tubuh hancur, seseorang hanya dapat bertahan hidup jika memiliki klon atau kemampuan khusus lainnya. Ruang jantung merupakan bagian tubuh yang paling krusial, dan bila terluka, masalah besar dapat timbul. Fungsi bunga tusuk jantung ini adalah untuk menyasar tepat ke bilik jantung. Tak heran Zhang Wuhai membeli bunga penusuk jantung ini. Namun, ia tampak mencoba segala cara dengan putus asa. Fungsi utama bunga penusuk jantung adalah untuk merangsang bilik jantung.
Begitu bilik jantung terluka, efek bunga penusuk jantung justru bisa berbalik. Zhang Wuhai mungkin sama sekali tidak tahu hal ini. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Zhang Wuhai. Lagi pula, Zhang Wuhai akhirnya mendapatkan bunga penusuk hati, dan menceritakan kemungkinan ketidakefektifannya mungkin akan membuatnya semakin putus asa. Namun, Yang Chen adalah seorang dokter medis dan, jadi masalah-masalah ini tidak terlalu sulit baginya untuk tangani. Tampaknya dia harus menyelamatkan orang sampai akhir. Yang Chen berkata, aku benar-benar tidak menyangka akan ada hal seperti ini di keluarga Zhang. Kurasa aku membeli barang yang tepat dengan bunga penusuk hati ini. Tapi, kau harus ingat bahwa kau berutang budi padaku, haha. Pasti, pasti. Zhang Wuhai sudah mengukir kebaikan ini jauh di dalam hati. Yang Chen dengan santai mengatakan ini, dan karena dia membantu pihak lain, dia tidak mengharapkan imbalan apapun, apalagi Zhang Wuhai tampaknya bukan orang yang cukup kaya untuk membalasnya. Selanjutnya, ia menunggu formula pil-nya muncul. Sedangkan untuk harta karun lainnya, dia tidak tertarik pada satu pun, yang membuat banyak orang lega. Lagi pula, penampilan mengejutkan Yang Chen barusan membuat mereka cemas, berpikir bahwa jika dia bergerak lagi, tidak ada yang akan punya banyak peluang. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi dia diam-diam menunggu formula pil muncul. Akhirnya penantiannya membuahkan hasil. Selanjutnya, saya akan melelang harta karun utama sebelum akhir. Barang ini adalah formula pil eliksir tingkat tinggi tingkat dewa. Pil ini disebut pil Longsing. Setelah memurnikan pil ini, ilusi ajaib akan muncul. Ilusi ajaib ini dapat membantu orang memasuki kondisi pencerahan dengan lebih efektif. Meskipun kemungkinannya kecil, masih ada kasus di mana orang-orang kuat berhasil memahami niat Dao dan meningkatkannya setelah meminum pil ini. Juru lelang wanita itu tersenyum lebar. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Khasiat pil ini adalah untuk meningkatkan niat Dao dan membantu orang memasuki kondisi pencerahan. Ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ia berpikir bahwa niat Dao hanya dapat ditingkatkan oleh diri sendiri dan tidak dapat ditingkatkan dengan hal-hal eksternal. Namun sekarang tampaknya ia terlalu bodoh. Meskipun ramuan ini tidak dapat secara langsung membantu seseorang memahami niat Dao, ramuan ini dapat membantu mereka mencapai pencerahan melalui ilusi ajaib, dan secara tidak langsung membantu mereka di jalan mereka. Efeknya sungguh menakjubkan. Menarik. Yang Chen sangat tertarik. Ramuan ini layak untuk ditawar. Harga awal formula pil ini adalah 8.000 batu roh, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 300, kata juru lelang wanita itu. Begitu kata-kata itu terucap, sekelompok besar orang mulai menawar, jelas sangat tergoda dengan formula pil tersebut. 8.500 batu roh. 8.800 batu roh. 9.005. 10.000. Yang Chen mendengar ini dan tahu bahwa ia harus membayar harganya. Lagi pula, ia bertekad untuk mendapatkan formula pil ini. 11.000 batu roh. Dia langsung meneriakkan harganya. Harganya tidak mahal, bahkan lebih rendah dari formula pil biasa. Yang Chen tidak berencana untuk langsung memborong semua formula pil itu dengan harga semurah itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengucapkan tawarannya, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tak seorang pun berbicara. Tidak seorang pun berani melawan tawaran Yang Chen. Itu hanya lelucon. Semua orang takut dengan tindakan awal Yang Chen. Masih ada orang di sini yang mampu membeli 10.000 batu roh. Namun, mengingat perilaku impulsif Yang Chen yang membeli bunga penusuk hati seharga 10.000 batu roh sebelumnya, mereka tidak berani bersaing dengannya lagi. Jika mereka berkompetisi dan Yang Chen tiba-tiba menaikkan harga menjadi 20.000, apakah mereka akan tetap menawar? Bagaimana jika Yang Chen berhenti menawar setelah lelang? Bukankah mereka akan menderita kerugian yang signifikan? Terlebih lagi, dengan latar belakang Yang Chen yang misterius, tak seorang pun ingin mengganggunya. Pil Longsing ini memang berharga, tetapi bukan suatu keharusan bagi mereka. Formula pil tidak jauh lebih berharga daripada ramuan di mata mereka. Terlebih lagi, mereka memiliki pemahaman tentang kemungkinan mencapai pencerahan setelah meminum pil Longsing, jadi mereka tidak ingin ikut campur lagi. Akibatnya, muncullah adegan gosip. Tidak ada yang menawar lebih tinggi. 11.000 batu roh untuk pertama kalinya, wanita juru lelang itu merasa malu. 11.000 batu roh untuk kedua kalinya. Pil Longsing ini memiliki efek yang luar biasa, jangan lewatkan kesempatan ini. Formula pil ini adalah harta karun langka, unik di dunia, dan Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkannya jika melewatkannya. Apakah benar-benar tidak ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? Tanya juru lelang wanita itu. Namun, keheningan menyelimuti. Ia ingin menangis. Tanggung jawabnya adalah melelang harta karun dengan harga lebih tinggi, dan semakin tinggi batu rohnya, semakin besar komisi yang akan ia dapatkan. Namun kini, harta karun yang awalnya diperkirakan akan dilelang seharga 20.000 batu roh, ternyata hanya mencapai 11.000. Tidak ada seorang pun yang mau membelinya lagi. Tidak seorang pun yang mau menawar melawan Yang Chen, karena mereka semua takut dengan langkah awalnya yang gila.
Juru lelang wanita itu tak punya pilihan selain berkata, 11.000 batu roh untuk ketiga kalinya, selamat kepada Yang Chen karena telah memenangkan formula pil Longsing Elixir. Yang Chen cukup terkejut, mengetahui bahwa alasan situasi ini sebagian besar terkait dengan pelelangan awalnya atas bunga penusuk hati. Memikirkannya, ia tak kuasa menahan tawa. Sepertinya ada pro dan kontra dalam segala hal. Awalnya ia melelang bunga penusuk hati hanya untuk membantu Zhang Wuhai. Ia tak menyangka bunga itu akan menjadi latar belakang tindakannya selanjutnya. Kini, mudah baginya untuk mendapatkan formula pil Longsing dengan tawaran lebih dari 10.000 batu roh. Hasil yang memuaskan baginya. Formula pil segera dikirimkan, Yang Chen segera menyerahkan batu roh, dan dia mengambilnya. Begitu dia mendapatkan formula pil, Yang Chen mulai tertawa. Baiklah, dia punya semua bahan eliksir, dan memurnikan beberapa tungku bukanlah masalah. Dengan kemampuannya, 2 percobaan pertamanya mungkin tidak efektif, tetapi selama butuh lebih dari 2 percobaan, tidak akan sulit baginya untuk berhasil memurnikan eliksir. Dia hanya belum tahu seberapa efektifnya pil Longsing. Melihat Yang Chen berhasil menawar formula pil, Zhang Wuhai dengan cemas bertanya, "Saudara Yang Chen, apakah Anda kebetulan memiliki keahlian dalam alkimia?" Yang Chen tahu apa yang ingin ditanyakan pihak lain. Lagi pula, jika dia mahir dalam alkimia, itu mungkin bisa sedikit membantu luka istrinya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku tahu sedikit." Zhang Wuhai bersemangat, memikirkan cara agar Yang Chen membantunya memeriksa istrinya. Seorang alkemis mungkin belum tentu seorang tabib medis, tetapi itu jauh lebih baik daripada upayanya yang membabi buta untuk mencari pengobatan. Saat ia asyik dengan pikirannya, lelang terakhir dimulai. Yang Chen juga tertarik dengan finalnya, tetapi ketika melihat barang-barang lelang, ia kehilangan minat. Semuanya adalah senjata dewa. 2 barang final pertama adalah senjata dewa bermutu tinggi. Yang terakhir adalah artefak dewa tertinggi yang rusak. Jika itu adalah artefak dewa tertinggi yang masih utuh, Yang Chen mungkin punya ide untuk bersaing mendapatkannya, tetapi untuk yang rusak, dia tidak tertarik. Nilai senjata ilahi, seperti harta Suantian, bervariasi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Senjata ilahi tertinggi adalah harta absolut. Bahkan senjata ilahi raja dan peralatan ilahi kaisar termasuk dalam kategori tertinggi, tetapi mereka diberi gelar khusus karena keunikannya. Senjata-senjata dewa tertinggi biasanya dijual dengan harga selangit. Bahkan jika senjata dewa tertinggi muncul, Yang Chen mungkin tidak mampu membelinya, karena bahkan orang-orang kuat di tahap nirvana pun mungkin akan menawar. Akan tetapi, sekarang setelah artefak dewa tertinggi itu rusak, nilainya pun anjlok drastis. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.